Po, yang sakit perut, resah tak tentu arah. Marah bila disebut, sebut kojoi nak gaji bosah. Apa? Nama saya Datuk Muhammad Azmin Shah, turunan yang ke-13. Datuk saya bernama Datuk Mat Yuda Sri Diraja. Hello, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Amataya Channel. Oke, sekarang ini saya berada di depan Istana Niat 5 Laras di Kabupaten Batubara. Istana ini adalah peninggalan kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Sekarang aku mau mengajak teman-teman untuk melihatnya seperti apa. Jom kita tengok sama-sama istananya guys. Oke teman-teman, sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya berikutnya. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengeksplor di kawasan bagian dalam pagar Istana Niat 5 Laras. Nah, sekarang saya sudah masuk nih di pintu gerbang. Istana Niat 5 Laras adalah salah satu istana kerajaan Melayu pesisir yang berada di Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Istana Niat 5 Laras terletak di kawasan pemukiman atau perkampungan nelayan yang dibangun berawal dari nazar atau niat seorang Datuk Mat Yuda Sri Diraja, Raja Kerajaan 5 Laras yang ke-12, yang dikenal dengan nama Datuk Muhammad Yuda, putra tertua dari seorang raja yaitu Datuk Haji Ja'far, gelar Raja Sri Indra, Raja Kerajaan 5 Laras yang ke-11. Istana Niat 5 Laras ini dibangun pada tahun 1907 dan selesai pada tahun 1912 oleh Datuk Muhammad Yuda yang bertahta pada tahun 1883 hingga 1919. Pembangunan istana ini dengan biaya 150.000 golden dan pengerjaannya didatangkan tenaga ahli dari Cina dan Pulau Pinang, Malaysia dengan 80 orang tenaga kerja dan dibantu oleh masyarakat setempat. Istana Niat 5 Laras memiliki 6 anjungan yang masing-masing menghadap ke arah 4 mata angin. Pada lantai pertama terbuat dari beton yang dipergunakan untuk ruangan musyawarah. Pada lantai 2 dan lantai 3 terdapat beberapa bilik atau kamar dengan ukuran 6x5 meter. Secara keseluruhan istana ini memiliki 28 pintu dan 66 pasang tingkap atau jendela yang menuju ke lantai 2 dan lantai 3 mempunyai tangga berputar memiliki 27 anak tangga dari dalam menuju ke atas. Jadi kalau orang Batubara kata adalah tangga pusing ya, karena apa? Tangganya itu berpusing-pusing sampai ke atas sana. Jadi waktu saya masih kecil saya selalu naik ke atas sana karena tangganya masih bagus. Tapi sekarang tangganya itu sudah hampir lapuk semua ya. Jadi kalau kita naik tangga itu kita akan berasa agak pening lah, terasa berpusing-pusing ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi Istana Niat 5 Laras ini dibangun pada tahun 1907 dan selesai pada tahun 1912. Dan setelah itu pada tahun 1919 Datuk Raja Muhammad Yuda wafat, bermakna cuma 7 tahun saja Datuk Raja Muhammad Yuda menikmati istana kerajaan yang beliau bangun dengan hasil berniaga beliau, menjual hasil bumi seperti kelapa, rotan, damar, dan lain-lain, dan dijual di Melaka, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam pada masa itu. Kemudian tahta kerajaan digantikan oleh anak Datuk Muhammad Yuda yaitu Datuk Muda Abdul Roni pada tahun 1919 sampai pada tahun 1923, dan kemudian berakhirlah kekuasaan kerajaan Istana Niat 5 Laras. Setelah itu dijajah oleh penjajah India, Belanda, dan Jepang. Dan setelah itu tidak ada lagi pengangkatan ataupun penggantian sebagai raja, walaupun ada keturunannya dari
anak Datuk Muda Abdul Roni, yaitu Datuk Muhammad Azmin Shah. Datuk Muhammad Azmin Shah diangkat sebagai pemimpin dari keluarga kerajaan Istana Lima Laras ya, bukan sebagai raja. Dan Datuk Muhammad Azmin Shah adalah pewaris dari kerajaan Istana Lima Laras sampai sekarang ya. Nanti kita akan jumpa dengan Datuk Muhammad Azmin Shah. Nama saya Datuk Muhammad Azmin Shah, turunan yang ke-13. Datuk saya bernama Datuk Mat Yuda Sedidiraja. Anaknya, istrinya 4, 3 istri yang punya anak. Jadi istri pertamanya bernama Empik Sojud, 7 anaknya, 5 laki-laki 2 perempuan. Istri yang kedua Mandul. Istri yang ketiga Encik Deromo, 3 anaknya laki-laki. Istri yang keempat Encik Antik Zahara, 1 anaknya perempuan. Jadi 3 istri, anak Datuk Mayuda 8 laki-laki 3 perempuan. Jadi Datuk Mayuda ini jadi istana ini didirikannya di tahun 1907. Selesai 1912. Mangkat Datuk Mat Yuda 1919. Digantikan oleh anak pertamanya, itulah saya punya bapak, bernama Datuk Abdul Roni. Dari 1923 di Rekayasa Belanda. Nah teman-teman, ini adalah sumur ataupun telaga raja dari kerajaan Istana Niat Lima Laras ya. Dan dipercaya kalau kita mencuci muka ataupun membasuh muka dengan air telaga raja ini, muka kita akan cerah. Tapi saya tak pernah coba ya. Ini sumurnya itu cuma kedalaman 3 meter, tetapi airnya itu tidak pernah kering dan airnya itu sangat bersih teman-teman ya. Itu adalah Datuk Muhammad Azmin Shah. Nah teman-teman, sekarang kita ikut Datuk Muhammad Azmin Shah. Beliau mau menunjukkan kepada kita tangga pusing ataupun tangga yang berputar. Tangganya ini dia lurus ke atas tetapi melingkar ya. Jadi kalau kita menaiki tangga ini kita akan merasa agak pusing kalau kita belum pernah ya ataupun belum biasa. Jadi inilah tangga penghubung antara lantai 2 dan lantai 3. Oke teman-teman, sekarang ini kita berada di bagian belakang sebelah kiri istana. Di sini terdapat makam Raja Istana Niat Lima Laras dan keluarga daripada Raja Datuk Muhammad Yuda. Nah, ini ada tulisan Mat Yuda Sri Diraja. Oke teman-teman, begitulah cerita singkat sejarah Kerajaan Melayu Istana Niat Lima Laras. Mari kita lestarikan peninggalan-peninggalan kerajaan pada zaman dahulu dan kita wajib belajar tentang sejarah dan budaya Nusantara walaupun apa bangsanya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.